Alhamdulillah. Bersyukur itu. Benar. Ya itu paling tepat. Kita harus memang menguatkan klasik keimanan dan ketakwaan sih. Ya. Klasik Itu tapi nomor satu. tapi harus iya. Sampai di fase itu tuh mungkin kalau saya bilang kita ngelihatnya itu bersyukurnya itu jadi jangan cepet-cepet marah sama keputusan Tuhan saat itu gitu. Jadi ya sudah, sabar dulu, jalani dulu. Nanti kita ketemu kok apa sih jawaban dari ini semua gitu. Operasi, obrolan penuh inspirasi. Bersosialisasi bukan sekedar tuntutan, namun sebuah kenikmatan. Menambah kawan sudah menjadi kebiasaan. Setinggi apapun jabatan bukan lagi halangan untuk memperluas kebermanfaatan. Hal ini rasanya tepat disematkan pada pasangan yang luar biasa untuk saat ini yang hadir bersama-sama dengan kita ajak ngobrol podcast operasi, yaitu obrolan penuh inspirasi. Selamat datang Komandan Kodim 0817 Bapak Letkol Infantri Ahmad Saleh Rahanar beserta istri Ibu Ketua Persatuan Istri Tentara atau Persit Dr. Ria Yolanda Fitri, spesialis penyakit dalam. Di podcast operasi saat ini obrolan penuh inspirasi dari Ailing Group. Akhirnya bisa ngobrol bareng di podcast ini di tengah kesibukan Pak Ali dan Dr. Ria. Saya ucapkan selamat siang. Alhamdulillah bisa ketemu, kita santai aja Pak Ali, Dr. Ria, supaya tidak terkesan kaku. Betul. Anggap aja ini di kafe gitu ya, jadi bukan di tempat yang lain, jadi lebih santai. Terima kasih saya sampaikan. Nah, saya yakin Pak Ale, Dr. Ria mempunyai sesuatu hal yang bisa menginspirasi dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, baik yang besar maupun yang kecil. Itu gimana Pak Ale sama Dr. Ria? Karena podcast kita ini memang obrolan penuh inspirasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pendengar nantinya. Saya nih. Ya. Gantian. Oke, makasih Pak. Jadi terkait apa ya? Kegiatan-kegiatan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih buat Bapak sudah mengundang kami ke sini, kemudian buat seluruh Hailing yang memonitor kegiatan ini. Saya Ahmad Saleh Rahanar atau biasa dipanggil Ale sudah nyampe di sini dengan baik dan kita coba berkomunikasi apa adanya gitu Pak. Ya. Terkait dengan kegiatan yang bisa menginspirasi Pak ya tadi ya. Ya. Nah, kalau saya pribadi sudah nyampe di Gresik ini, mungkin yang sangat menarik buat saya untuk bisa saya angkat mungkin tentang generasi muda nih, khususnya masalah wawasan kebangsaan Pak. Wawasan kebangsaan. Tapi kalau kita tarik itu banyak wawasan kebangsaan, nyambung lagi ke stunting, nyambung lagi ke pokoknya semuanya berkesinambungan Pak. Tapi prioritas saya sudah melaksanakan kemarin di kampus UISI ya. Di Semen Gresik. Nah, itu sudah saya coba pertama di situ. Alhamdulillah responnya positif dan banyak generasi muda yang tadinya belum menyadari, belum memahami sudah mulai tahu. Ya kalau tidak ada arang melintang, saya akan coba masuk ke sekolah-sekolah itu Pak. Oh, siap. Untuk lebih meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap anak-anak generasi muda itu Pak. Ya. Karena saya juga pernah ngisi Pak, disuruh ngambil materi wawasan kebangsaan, tapi buat orang tua Pak. Waduh. Kalau saya pribadi sayang Pak buat orang tua gitu loh. Bagusnya langsung ke generasi muda lebih bagus Pak. Jadi biar lebih jauh ya gitu Pak. Jadi biar tepat sasaran kalau menurut saya. Tapi nggak masalah orang tua, orang muda sama aja sih Pak. Kalau saya boleh menyarankan bagus kan anak muda dulu gitu. Apa perbedaan wawasan kebangsaan yang generasi kita nih, generasi X gitu ya? Wah, ini sama yang generasi muda kan beda ada Pak, banyak yang beda Pak. Yang lost gitu, yang hilang itu apa kira-kira Pak Ale?
Kalau dulu dibilang bahaya laten itu kan bahaya yang bisa timbul kapan saja Mas ya. Iya, iya, iya. Kalau dulu Pak ya. Iya, iya. Sekarang kalau bahaya laten yang kita lihat di kasat mata itu apa Pak? Iya. Handphone Pak. Oh. Ini nih. Kalau anak sekarang kita lihat pojok-pojok pegang handphone sendiri pasti kan. Belum lagi kalau kita cek betul tuh isi handphonenya. Yang dilihat apa? Mungkin bisa kita tarik sampel lah. Atau kita tarik apa ya, buat undian coba. 3 handphone yang dalam handphonenya ada grup pembuat buku ilmu pengetahuan se-Indonesia, ada nggak kira-kira? Nggak ada pasti Pak. Iya, iya. Ya kan? Kalau nggak nama-nama penemu apa gitu, nggak ada pasti grup itu. Yang ada grup SD, SMP, kawan main, nah gitu loh kan sayang Pak. Kita malah ke belakang gitu loh, bukan ke depan sana. Jadi kecenderungan anak-anak ya sama ini Pak. Kalau disalahartikan. Kalau terkait dengan wawasan kebangsaannya Pak, Wawasan kebangsaannya kalau terkait jelas yang Pak. dulu sama Dulu jelas sekarang Pak. bedanya gitu. Beda. Kalau kita kan dulu diajarkan jelas itu semua ya itu. jelas, ya benar-benar. Pancasila P4 apa, Pasti hafal lah PNP, kita. PPKN dan PSBB dan sebagainya tuh. Ya, ya. Kalau sekarang ya gitulah Pak. Kita suruh Pancasila aja mungkin belum tentu ada juga Pak. Ada cuma ada hafal lagi anak muda ya. Gitu. Nah, hafal ada. Nah, kalau kita lihat realita di lapangan kan gitu Pak. Anak muda banyak yang terpengaruh, banyak yang ikut-ikut demo yang tidak jelas gitu. Tidak paham, ada SMA demo dan semua gitu. Artinya kan dia tidak paham apa yang dilakukan gitu loh. Oke. Gitu loh. Oke, terkait wawasan kebangsaan menarik nih. Nah, di sisi lain nih, saya sebelum podcast tadi dengarkan suaranya Pak Ali terus di YouTube. Ini kayaknya pendengar ini kepingin tahu side lain daripada Pak Ali yang kepala Dandim 0817 di Gresik ini. Dan saya tunggu komentarnya Dokter Arya juga. Gimana? Jadi apa nih yang mau dibahas apa nih Pak? Hobi tadi. Wah. Hobi yang di luar. Menarik. Oh iya makanya. Saya dulu awalnya belum tahu nih. Terus diberitahu anak-anak ini suaranya Pak Ali nih. Enggak nih Pak, ini bukan saya yang buat Pak. Oh gitu. Ini orang lain. Oh. Jadi kalau disuruh nyanyi sama senior saya nyanyi Pak. Kebetulan dia yang punya equalizer itu Pak. Setiap acara di Bandung di mana dia yang punya itu. Dia ngerekam, dia himpun semua jadi satu. Kemudian beberapa bulan saya sudah nyampe Surabaya baru dia ngomong. Bang minta foto dong katanya gitu ya. Ngapain? Buat saya pasang di rumah gitu. Saya kirim foto ini. Ternyata lagu-lagu selama itu dihimpun. Oh keren. Dikeluarin sama dia. Bang mohon maaf saya kirim link YouTube apaan ini. Jadi tidak di satu waktu ya nih ya berarti? Tidak. Beda-beda Pak. Waktu yang berbeda-beda. Dan bukan link pribadi. Bukan dia juga. link saya juga. Bang mohon maaf ya saya kirim link YouTube katanya. Saya pas lihat waduh ini bahaya nggak ya? Itulah Pak. Oke, menarik. Hobi enggak. Oh bukan hobi. Profesi. Apa ya? Agak ragu. Apa namanya mau dibilang itu apa ya? Ya nggak tahu yang mau dibilang apa tuh Pak kalau gitu. Mungkin karena kebiasaan itu aja. Sama dulu zaman dulu itu sama komandan berangkat, komandannya suruh nyanyi, saya suruh wakili gitu lah. Oh. Terus wakili. Kapan? Waduh, dari lama Pak, dari saya mulai sekolah juga sudah disuruh-suruh gitu Pak. Itu Pak. Jadi sekarang kalau orang bilang suruh nyanyi ya nggak getar-getar kali lah gitu Pak. Kalau yang lain kan enggak gitu kalau ya. Iya. Kita ya disuruh nyanyi ayo, disuruh olahraga ayo, disuruh pokoknya ayo aja lah Pak. Pasti bisa Pak. Suruh baksos ayo. Suruh bakso Gimana saya kalau Pak. suaranya Bapak kalau nyanyi nih? Aduh. Kalau di rumah gimana? Sering nyanyi juga? Di rumah ya, kalau di rumah kan emang ada organ ya. Oh, oke. Ya paling nyanyi sambil alat Organ, musik. ya. Iya. Nah, ini side job-nya Pak Dandim kayaknya. Oh ya, ini Iya. kita lihat dulu ini juga tadi. Terus serah terima ini? Bukan? Ini
Ini acara Ini KONI. Koni. Oh, Koni ya. Penerimaan atlet, Atlet yang apa ya? penjemputan atlet ya. Iya. Oh, penjemputan ini. Ini kayaknya baru seminggu di Gresik deh. Ini baru 4 hari di Gresik ini. Langsung ini. Enggak. Nanti Judika tersinggung. Judika tersinggung. Jadi cocok jadi penyanyi atau dandim di dokter ini? Nanti anak-anak ini tak minta untuk bawa gitar, ternyata tidak ada yang bisa. Terus saya bilang kalau ngerekrut SDM lagi cari yang harus bisa gitaran, jadi supaya bisa menemani Pak Ali. Tergantung narasumber. Kebetulan. Kalau Pak Ali menyanyi nih, kalau dokternya apa nih? Atau ngikuti juga Apa menyanyi hobinya? Apa ya hobinya apa ya? Kalau ini ditanya atau gimana nih? Iya, istri-istri. Hobinya nanya, ngaji dokternya. kayaknya, Pak. Ngaji, oh. Alhamdulillah. Dulu tuh nyanyi Iya, juga gimana sih itu? sebenarnya. Zaman-zaman SD SMP gitu. Tapi sepertinya kurang ini. Kalah saingan sama bapak nyanyi. Jadi sekarang sudah terwakili. Udah terwakili ya. Kalau Iya. ngajinya gimana, Dok? Artinya Ngaji alhamdulillah sih sempat ikut kayak apa ya musabaqah gitu. Oh, Sampai SMA lah. Begitu masuk universitas kita udah heboh sama diktat dan textbook itu Iya, ya. iya, Mana ada lagi gitu. Kalau dulu alhamdulillah sampai nasional. masuk nasional. Pernah. Wah, Mbak Isti kayaknya butuh ini Butuh apa? live untuk ngaji Jangan. sama nyanyi juga Mbak Isti kayaknya. Nanti aja di akhir sesi ya. Aduh. Iya. Kalau ini Pak Ale, apa prestasinya di nyanyi? Ada event atau konser atau lomba gitu? Lomba gitu ya. Lomba ya? Nyanyi pernah ya? Pernah juga. Kita nggak pernah lomba, Pak. Udah. Tapi sering-sering masuk TV sering lah, Pak. Oh, masuk TV ya? Tahun berapa itu ya? 2000 Lama abis banget, nikah. Pak. TVRI. 2009. Zaman dulu banget itu. 2009. Itu masih Di Aceh. Di Aceh. Belum ada musim-musim ini apa? Harusnya Got minta- Talent atau apa gitu. Harusnya Oh, minta belum. kemarin tuh videonya tuh. Kenapa? Harusnya minta videonya kemarin itu ada itu. Waktu nge-band di Aceh. Di Aceh. Ya sering lah, Pak. Ya, kalau suaranya seperti ini sih saya yakin bener. Enggak lah, Pak. Nah, sempat ketemu sama produser atau apa gitu? Enggak. Nggak. Produsernya. Oh ya, kawan sih ada itu. Kawan. Kata dia itu, "Bang, ini belum diedit loh ya," katanya. Iya, makanya saya Apalagi ngelas sudah tadi loh, live ini kan. apalagi sudah diedit katanya. Iya, Saya bilang enggak lah, yang penting orang bisa dengar manggu aja udah senang saya tuh, Pak. Belum pakai mic yang Belum mahal ya. Katanya belum pakai mic yang mahal itu katanya. Oh, iya. Kalau mic yang mahal lebih bagus lagi. Ya, gue bilang gitu aja. Ya, ini live yang tadi itu kan asli kan berarti dan mic-nya kan mic standar, artinya bukan khusus studio. Mbak harusnya lihat itu, Mbak, yang kemarin di web itu loh. Genre. Oh, Mas Jen. Itu ada lagi tuh, Pak. Kita selipkan, Pak. Nah, ada lagi yang menarik nih dari data yang saya terima, Pak Ali juga dansa juga ini. Aduh. Dance apa dansa itu? Apa dua-duanya gitu? Bukan. Apa namanya? Break dance. Kalau dulu itu kontemporer, Pak. Break dance. break Nah, itu. dance, oke. Dulu. Dulu waktu itu ini enggak salah Pak, musim-musim tari kreasi baru. Nah, Ya, gitu-gitu. Ya, kami kan lahir besar di timur sana, Pak. Kemudian olahraganya orang timur tuh yang berkeringat kayak gitu, Pak. Nah, tapi yang berseni. Ya kebetulan lomba-lomba juara 1 sering gitu, Pak. Nah, jadi pada saat sudah masuk daftar ke Taruna udah enggak lagi, Pak. Cuma seninya tuh ke bawah, Pak, terus gitu. Kalau itu juga ada event Ya, yang kalau itu event, Pak. event ya. Itu. Event.
Sendiri apa grup? Biasanya ada grup juga. Grup ya biasanya. Yang kayak penarinya Agnes Mo gitu kan. Iya, yang iya. Menari latar itu ya. Iya, gitu-gitu Pak. Oh, keren. waktu masih kurs. Masih ya sudah lama Sebenarnya banget. kalau diteruskan ini bisa ngalahkan K-pop Korea. Saya sampai K-pop buat K-popan itu gitu. dulu ya, di mana ya? Di batalion dulu satu kompi itu Pak saya buat Iya. Pak. Oh, Tarian satu kompi itu 136 orang sama kegiatannya. Judulnya sih lomba poco-poco dulu tuh, tapi dia buat ala-ala ya itu. Gitu loh Pak. Ya, Kebayang ya? menyalurkan itu aja. asik-asik. Ini. Wah, kalau ini apa nih? Hobi juga? Waduh, ini Pak deh. olahraga. Iya. Ini di Aceh nih. Oh, Mas, tahun berapa ini berarti? 2000 seberapa ya? 11 10 gitu lah. 8. Enggak lah ya. Udah di Zulkarnain. 2010. 2010, ya. Tapak Tuan Pak Aceh Selatan ini. Oh, ini Bandung. Wah, ini di Bandung nih. Saya di Bandung nih ya. Di Pusnif, Pusat Kesenjataan Infanteri. Dia ngebajak nih. Siapa yang ngebajak nih, Mbak? Baca. Bukan ada di Instagramnya? Enggak. Kita udah 30 kilo guys. Wahyu Yunus. Di depan kita bernama Wahyu Yunus. Ale Rahanar dan yang sebelah kanan adalah Rizal Hidayat. Ini di Bandung ini, Nah, Bandung. ini dia. Nah, Ini satu batalion, satu kantor. Oke guys, Ya, Sesko ini. lagi ya di saudara-saudara, Sesko waktu itu. Oh, inilah yang terjadi pada pagi hari kita dan besok hari Minggu kita ganti menunya guys. oke. Waduh, Dokter Ria, Pak Ali, terima kasih banyak ini. Terus ngomong-ngomong ini, Dokter Ria punya banyak hobi, Pak Ali juga banyak hobi, ada dance, nyanyi dan sebagainya. Yang ditekuni sampai sekarang ini. Apa aja hobi selain ngantor tentunya, hobi atau kesenangan lah. Kesenangan saya, Mas. Iya, Main musik. Musik ya. Apa aja musiknya, Pak? Yang ini, yang sampai kalau sudah main musik itu biasanya kan orang sudah main musik itu sudah lupa. Oh, enggak sampai segitu kali juga, Mas. Atau healing. Healing ya. Sekarang lagi tren pengen healing. kalau Ya. lagi ini main musik. Kalau lagi kangen sama orang tua main musik kayak gitu. Nah, gitu ya. Kalau kangen istri? Main musik. Jadi gitu Pak. Jadi kalau kan bapak ibu udah nggak ada nih. Oh, iya. Jadi kalau pengen itu main tuh sambil nangis-nangis tuh. Oh, Masya Allah. Apa aja tuh musik yang dikuasai, Pak Ali? Piano, Piano. gitar, apa lagi? Drum bisa. Drum kadang-kadang. Berarti di rumah komplit nih. Enggak. Drumnya nggak ada. Drumnya enggak ada. Berisik kalau sendiri di rumah ya. Gitu Pak. Oke, mantap. Kalau Dokter Ria nih, apa nih hobi selain ngaji? Kalau saya itu sebenarnya buat mengalihkan itu tuh lebih ke pelayanan aja ya. Pokoknya Oh, pelayanannya. pokoknya sharing tuh mengobati semua gitu. Jadi kalau saya misalnya lagi apa terus saya praktek atau saya edukasi siapa atau apa gitu udah enak Plong aja ya. gitu. Mungkin Jadi lebih pasangan profesi sama hobinya ya. ya, jadi kalau kayak sekarang kan tuntutan saya di Persit ini lebih ke arah pengabdian kepada masyarakat gitu. Maksudnya artinya saya sebagai klinisi kan agak berkurang ya perannya. Makanya saya lebih banyak kegiatan tuh sosial kayak gitu. Kalau yang Pak Ali tadi ngomong masalah stunting, memang kita lagi gencar ya, bahkan 20 sampai 25% ya, Dok ya. Di Gresik atau Bukan di mana? nasional, secara Nasional keseluruhan 25 ya. 25 ya. Nah, itu apa kira-kira penyebab dan solusinya gitu untuk masyarakat gitu kira-kira. Nah itu dia tuh. Pernah ngobrol sama istri nih. Kita sudah buat sedikit rencana lah. Tapi memang pelaksanaannya belum karena kemarin padatnya kegiatan gitu kan. Mungkin Desember atau Januari bisa kita mulai. Jadi kegiatan kenapa meningkatnya stunting di Gresik gitu kan. Kalau kacamata saya Pak ya. Iya. Jadi orang memberi pengarahannya kepada ibu-ibu gitu.
yang sudah menikah. Kalau menurut saya harusnya ke anak sekolah itu, Dok. Kampus sekolah. Jadi dia sudah tahu di awal gitu. Jadi jangan sudah kejadian baru dikasih pengertian. Aduh, kayaknya enggak deh. SMA cewek 5%. kampus itu lebih tepat. Jadi rencana sudah ngobrol-ngobrol sama tim juga kan ada. Kita buat wawasan kebangsaan plus Kesehatan sekalian. Itu dong. Intinya kalau sekarang menanganinya ya berarti kan anak-anaknya yang dimampukan gitu nutrisinya. Biarkan stunting ini sebenarnya bisa dicegah tuh kan 1000 hari dari kelahirannya. Jadi kita punya fasenya di situ gitu. Berarti 3 tahun ya. Betul. Cuma kan untuk berikutnya target berikutnya apa kan kita harus bergeraknya di hulu gitu. Makanya rencananya kita mau bergerak dari remaja-remaja yang nantinya akan menjadi ibu gitu. Nah, itu. Ini sebelum di sini juga sudah kita buat dulu, Bang. Sebelum di sini sudah kita buat di Bandung itu. Jadi konsep stunting ini desas-desus terbongkar stunting sudah dilaksanakan di Bandung tuh, Pak. Kalau di Pusnip itu generasi berlian infanteri. Itu sudah dibuat sudah sampai sekarang masih ada itu. Jadi edukasi buat ibu-ibunya semua sudah dilaksanakan itu. Jadi manakala sudah kelihatan stunting, oh iya saya sudah pernah ngelewati ini gitu loh. Sudah pernah dibahas gitu. Jadi harus apa ya? Lihat stunting ini nggak bisa cuma lihat bayinya gitu. Karena itu sebenarnya sejak dia pasutri atau bahkan catin itu sebenarnya udah ada bakal-bakalnya nih. Siapa sih nanti yang akan menghasilkan anak yang nantinya stunting? Nah, itu yang kita cegah gitu. Jadi berbalik tadi ya, kita sebelum menikah itu mindsetnya harus sama dan persiapan bapak ibunya ini harus sudah dikendalikan sejak awal. Karena itu kan nikah muda, nggak ada edukasi, punya anak jarak, nah gitu. Nggak asih lagi ya gitu. Karena tidak tahu, tidak dapat ilmunya. Oke. Kalau pengalaman yang menarik, Pak nih terkait hobi atau pengalaman apapun. Atau apapun lah ya. Apa nih pengalaman menarik? Apa pengalaman Pak menarik? nggak tahu pengalaman ayah apa yang menarik. Atau pengalaman menarik dalam hidup. Dalam hidup. Dan juga ini profesinya biasanya kan ini komandan Kodim yang keras, yang tegas gitu ya. Sementara dokter Ria yang nyambut pasien harus ramah, harus menerangkan yang sejelas mungkin. Itu kan kalau dilihat dari kacamata orang, ini kok bisa ya Kodim sama dokter bisa gandeng jadi satu. Oh gitu. enggak nih Pak, ini panjang ceritanya nih. Wah, ini Bisa sahur ya. Kacau kalau kayak gini. Saya pertama kali mau ini Pak, ngurus nikah. Iya. Jadi saya ngadap sama komandan saya kan. Kira-kira apa yang ditanya, apa yang dikeluarkan oleh komandan saya menurut Bapak? Menurut Bapak gitu. Ini orang timur Ini kita sama orang ngadep Padang berdua lagi ngadap gitu. nih. Apa perbedaan budaya itu nanti bisa menyatu nanti di Benar. Kira-kira itu Pak. Tapi ini bahasanya halus Pak. Oh gitu. Kalau bahasa beliau tuh, Yakin. kamu yakin? Kamu nggak cocok kalian nih katanya, nggak bisa kalian nikah gitu. Ingat saya tuh Pak sampai hari ini tuh. Pasti nanti separuh perjalanan kamu pasti gitu. Kaget saya beliau. Gitu Pak bahasanya tuh. Kenapa kita kaget? Memang karena kita memang kita tuh belum lama kenal juga ya. Jadi nggak pacaran gitulah istilahnya. Oh gitu. Betul Pak. Agak down sih dibilang gitu. Iya ya. Oh waktu itu menghadap berdua. Nggak ada berdua. Kan sebelum jadi kalau di Gimana TNI angkatan Polri gitu ada yang namanya administrasi menikah. Iya. Sebelum kita resmi ijab kabul gitu. Jadi seperti di wawancara. Di lead pers dulu diwawancara, dicek bener nih. Siap nggak? Yakin nggak nih akan, karena kan susah ya, nikahnya susah, cerainya susah gitu. Nah, gitu. Panjang gitu prosedurnya. Jadi lebih. Terus ditembak pertanyaan pertama kayak gitu tuh. Mau tanda tangan tuh mikir dia, kamu nggak cocok kalian dua nih gini. Kaget kita. Apa iya Tapi ya? banyak ada artinya gini. Begitu komandannya berpendapat yang beda, kemudian akhirnya wis nggak jadi, wis mundur itu.
Nggak tahu. Ya belum tahu belum ketemu sih Mas. Tapi kurasa itu perlu Mas, penting. Iya penting. Kita ngecek keseriusan dan semua gitu kan. Jadi orang suka bukan karena yang senang-senang saja gitu loh Pak. Iya. Kita cerita juga yang jelek-jelek apa adanya aja gitu. Gitu. Jadi ya benar-benar transparan lah ya sudah. Iya enggak gitu aja udah. Ketemunya Bener di nggak, mana Pak? waktu itu? Pengalaman menarik belum? Pengalaman menariknya waktu Pengalaman melamar dalam juga ada hidup. apa, waktu pacaran juga ada apa, waktu Pengalaman menarik. Enggak ada. tentang kita, tentang apapun. Apa itu? Apa yang yang kira-kira kira-kira? bisa menginspirasi sesuai dengan obrolan penuh inspirasi. Apa Mbak ya? Kalau saya duluan aja ya. Iya. Soalnya lama mikirnya. Kalau saya pengalaman menarik waktu puskesmas saya tuh pernah dibakar ya. Jadi di Aceh. Aceh. Jadi waktu itu kan apa ya? Memang kan budaya di sana tuh memang Apa namanya? Kota Fajar. enggak apa ya? Pokoknya sangat terpencil sih itu Durian Iya, Kawan lah. Durian Pak. Kawan. Nama kampungnya. Jadi di sana memang panas gitu. Itu dan itu cukup gitu. Tapi artinya saya pikir suami saya bakal datang dengan marah-marah gitu ya. Terus ternyata dia bisa meredakan masyarakat gitu di sana dan menyadarkan kalau justru kalian tuh dengan kalian ngebakar puskesmas itu bukan artinya malah efeknya baik untuk kampung, malah jadinya kan akhirnya berobat jadi tambah jauh lagi ke kampung lain lagi gitu kan. Itu kan jarak antar kampung itu cukup jauh dan cukup memakan energi gitu. Kayak gitu. Dan waktu itu posisinya saya juga bawa anak kecil ya. Itu agak berkesan gitu. Nah, Tapi resepnya memang- nih, kalau Pak Ali resepnya bisa mendamaikan sama melunakkan dalam tanda petik ya. Ada ilmu nih yang perlu dibagi sama teman-teman pendengar ini. Waduh. Nih. Ilmunya. Itu yang tidak dimiliki oleh semuanya kayaknya. Kalau bahasa Yunani itu sibernetik itu Mas. Saya pernah dikasih tahu tahun 2000, saya ingat sampai sekarang. Kamu dikasih tugas, jawabannya bisa Pak, itu dulu. Oke. Jadi yakin dulu ya Yakin penting dulu. ya itu yang namanya sibernetik itu. Sibernetik gitu, bahasa Yunani itu. Pak Bagus Budianto waktu itu kasih tahu. Kami waktu mau lomba darat, laut, udara, kami dari angkatan darat waktu itu Iya. harus pakai semboyan. Ya kita tanamkan ke semua. Juara 1 Mas. Bawa terus. Ada tugas apa? Udah, Bismillah pasti bisa. Gitu aja. Jadi jangan keder dulu Mas, udah. Iya. Gas dulu Mas, udah. Bismillah udah. Itu di awal di niat Ya. ya. Kemudian kalau yang di puskesmas tadi bisa meredakan amuk massa ataupun yang bakar tadi sehingga tidak terjadi berkelanjutan gitu. Itu skill itu terkait sama skill ya, bukan masalah komunikasinya. Komunikasi. Ya. Buka nih rahasia nih. Kalau kata Sun Tzu itu awas ya kan. Sun Tzu, oke. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali kau bertempur, 1000 kali kau menang. Masya Allah. Luar biasa. Siapa dia nih? Oh ini siapa sih? Basicnya apa sih ini kawan? Apa sih kelemahannya itu loh? Jadi pada saat kita sudah berhadapan kita udah tahu nih. Oh nanti saya Waktu itu apa kelemahan sama kelebihannya ini yang mau dihadapi terkait kasusnya dokter Ria anak tadi? istri. Masa ini kan punya anak istri nih. Kita kasihin permen, kasih kue, kasih apa, kita ajak ke rumah sakit. Kebetulan anggota saya juga ada di situ Mas, orang situ. Jadi mana keluarganya mana tuh? Sini, kasih permen, kasih kue, digendong-gendong gitu loh. Jadi intinya waktu itu memang pencetusnya bukan kita yang jelas kan, Iya, memang iya, ada iya. konflik intern aja di situ Gitu. dan sepertinya ada yang tidak membaca situasi itu, jadi akhirnya tersulut gitulah. Jadi Kok yang- sasarannya di puskesmas? ya karena memang masalah pelayanan kesehatan Dulu yang disorot yang waktu itu. Jadi mereka tidak puas dengan pelayanan kesehatan puskesmas itu, sementara kita baru jalan 2 minggu ya di situ baru masuk gitu kan. Jadi ya gitulah. Buat kita yang orang kota kan, ini apa ya? Kaget. Tuh.
ya pengalaman buat saya di daerah-daerah pasca konflik kali ya, kan di situ kan Aceh kan pasca konflik. ST ya, sangat terpencil. Daerah sangat terpencil gitu, puskesmasnya juga. Terus pengalaman apa lagi? Nah, kalau dari keluarga Pak Adi sendiri yang TNI apa dari Bapak TNI biasanya kan nurun ya. Kalau tadi sering ditanyai, sini dokter anaknya nanti dokter gitu biasanya gitu. Nah, kalau TNI ini apa memang dari keluarga Pak Adi? Bapak, almarhum bapak saya tentara Pak. Oh, tentara ya. Cuma kebetulan syukur alhamdulillah dia dari Tamtama Pak ya. 485048 kalau tidak salah ingat NRP-nya itu. Oh. 485048. Dia Tamtama dari Istana Bogor. Ini kata beliau ya waktu itu. Kenapa Bapak bisa nyampe ke Merauke katanya kan? Istana Bogor. Kemudian dia ketemu ibu di Jogja. Nikah, minta pindah. Gimana caranya pindah dari Bogor? Lomba MTQ Pas. Dia juara 1. Minta hadiah minta pulang kampung itu. Sampai di sana, balik ke mana? Iya, ke Papua. Nah, dari situ ya sudahlah kita di asrama gitu kan Pak. Kegiatan tiap hari dengarnya trompet kegiatannya gitu. Cuma tidak ada instruksi khusus dari beliau, nggak ada. Kamu besok harus jadi, nggak. Dilepas sama dia tuh. Ini Oppo lagi nih cobaannya. Ini Pak 5 bersaudara. Ini 5 ya. Nomor 1 yang paling kiri di Jogja KPKN, nomor 2 di Merauke Pemda Sekda. Mana yang paling yang mana? Yang paling kanan. Paling kanan ya. Yang sebelah kanan saya abang saya ini di perizinan Pemda di Merauke juga. Merauke. Yang tengah guru di Merauke ya. SMP. Waktu ini di Jakarta ini ya? Ini di Bundaran HI bukan ya? Enggak, itu itunya aja. Oh, ini gambarnya aja lah. Gambarnya. Nah, itulah Pak. Masuknya pun lucu itu Pak. Jadi tidak ada instruksi. Instruksi ya ikut enggak. Jadi saya nyuri-nyuri daftar. Nyuri-nyuri daftar sampai batas umur saya yang terakhir. Batas terakhir kan 22 tuh Pak. Iya. Nah, 21 saya tes terakhir itu posisi saya lagi kuliah Pak. Arsitek semester 4 ke 5 ya. Di Jayapura. Di Jayapura. Oh, Jayapura. Nah, itu kan 5 bersaudara tadi tuh. Semuanya kuliah nih, bayangin. Mikir saya waktu itu gitu. Ini jaraknya 5 tahun, setahun. Pesan-pesan gitu. Mikir saya, Mak, bapak saya cuma segini, harus nyiapin biaya semuanya kuliah 5-5 ini. Saya arsitek lebih banyak mengeluarkan biaya waktu itu, Mas. Iya. Rapido 4 warna itu 1,2. Kertas kalkir 1 meter 200 zaman dulu itu. Iya. Rotring gitu ya. Mesin Bova waktu itu 5 juta Bova, berapa iya, gitu. iya. Buset. Mikir saya kalau saya lanjut ya adik saya yang buntut ini nggak kuliah gitu, Mas. Akhirnya ke ibu. Bu, kayaknya saya harus istirahat ya. Capek. Berapa minggu? Enggak, 6 bulan kan gitu. Libur itu. Semester, ya. Saya tanda tangani semua, aku palsuin semua itu. Buat surat daftar. Ketahuannya pada saat Pantohir. Bapak yang almarhum bapak yang paham, dia kan mantan di situ kan, pasti kawan-kawannya ngomong lah. Kalau ibu enggak, ibu cuma itu aja lah. Kalau saya lulus berarti kado ulang tahun buat ibu. Kalau saya tidak lulus berarti ya bukan rezeki saya di sini. Oh, gitu. Gitu. Terus pengumuman zaman dulu nggak diumumin lah, Bang. Kasih surat. Oh, panggilan gitu ya. Apa? Kasih surat. Surat ya. Mau buka di sini silakan, mau bawa pulang ya. Saya bawa pulang tuh amplop itu. Kasih saya sholat asar. Ya. Sholat asar ternyata nangis dia. Udah nggak khusus saya, udah dah. Ini apa nih nangis ini? Nangis lulus sama nangis? Nangis lulus ternyata. Ya Allah. Gitu loh, Mas. Jadi ya tidak ada perintah ataupun instruksi dari almarhum, nggak ada. Silakan sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Selama itu logis sama beliau nggak masalah, Mas. Apalagi kan kita dididik dengan super. Nah, Gitu ya. Super amat. Kalau bapak saya melotot gini udah takut kita itu.
apa yang saya perbuat sampai bapak melotot lagi gitu loh mas. Kalau ini Pak Ali, perbedaan pendidikan Bapak Pak Ali di Pak Ali sama Bapak Pak Ali di anak-anaknya sekarang, apa yang beda gitu? Maksudnya pengasuhan. Ya, pola pengasuhannya yang beda apa sama terus yang beda di apanya gitu ya. Sekarang Ini tentang kalau- parenting. Kalau dibilang sama apa beda, sama aja sih mas. Sama ya. Saya lahir besar di keluarga yang kerja dibina dengan sistem yang sebegitu ketat, kayaknya sama mas. Cuma kalau dulu nggak ada Komnas HAM mas. Kalau sekarang kan ada itu. Iya. Kalau dulu ya gitulah, sebegitunya orang tua kita Iya. harus pakai sapu, Iya, harus pakai jalin gitu ya. iya. Kalau sekarang memang tidak bisa sepenuhnya kita seperti itu. Cuma kadang-kadang perlu mas untuk shock terapi, kena stroke kaget di anak itu. Oh iya, seperti Hal-hal itu. khusus. Iya. Ya tegas aja kita. Iya. Halo ibu Istri dokter. Masya Allah. Maaf ya. Dokter Uyi baru ketemu. Ria dok. Dok, halo dok. Ali ya. Mohon maafin. Baru bisa nggak Kita apa. lanjut ngobrol dulu, tadi udah mulai duluan. Iya. Dok. Iya. Santai aja. Mana tadi? Nah, istri saya ini juga anaknya angkatan juga. Oh. Saya cerita. Angkatan laut Bapak. Oh iya, sana. Sudah almarhum. Saya tanya ke Kenapa? Pak Ali gimana pendidikannya bapaknya di Pak Ali sama Pak Ali ke Anak. anak-anaknya gitu. Tingkat keluar rumah ya Pak. Apa ya? Dulu kan kita waktu kecil tuh kok saya nggak pernah main ya gitu loh. Beda sama anak-anak yang lain gitu. Oh gitu ya. Pulang sekolah antar-antar langsung ke sawah, habis itu di sawah pulang-pulang maghrib ngaji ya gitu. Sampai saya kelas 3 SMA tidur di luar rumah kawan tuh bisa dihitung mungkin cuma 2 kali Oh mungkin. gitu ya. Jadi kalau kita main terus azan masih di luar rumah udah depan pintu dia duduk tuh. Siap dengan alat peraga. Bener Pak. Alat peraganya apa aja Pak? Ibu almarhumah itu sampai ikut-ikut padahal orang Jogja dia. Oh gitu ya. Sampai ikut-ikutan gitu. Jadi kalau pukul tuh udah patah-patah sapu gitu, dia nggak gigit. Ibu. Iya Ibu. Sampai dalam hati saya ini kenapa ya? Nah, tapi ngerasanya pas misah Pak. Nah, itu. Misah baru kerasa, oh iya harus di rumah pulang gitu. Kalau saya pribadi itu benar Pak. Gitu ya. Kalau saya pribadi ya, ini pasti banyak yang pro dan kontra. Kalau Gimana sekarang, dokter ya? Yang diterapkan di putra putrinya sekarang? Apa ada penolakan atau tidak? Seperti Pak Ali kan tidak ada penolakan, dia paham terhadap apa yang diinginkan orang tuanya. Nah, kalau anak-anak sekarang parentingnya gimana nih? Sebagai seorang dandim sama dokter gitu. Kalau mama saya memang walaupun bukan keluarga tentara tapi memang tegas juga Pak. Oh, tegas Tegas dan beberapa kali juga mungkin hampir-hampir ada yang mirip gitu. Jadi memang tegas gitu. Dan kebetulan di saya juga ada juga kadang-kadang fase yang kayak kenapa ya kok saya gini-gini banget gitu kan kayak tadi. Tapi di sisi lain mungkin kalau nggak mama gituin saya nggak bisa jadi seperti sekarang gitu, banyak godaan apa sana sini gitu kan, ada fase itu. Tapi memang kalau saya lihat kalau mau saya adopt 100% nggak bisa kalau untuk anak-anak sekarang, karena memang tadi mungkin kita sudah banyak terpapar oleh ilmu-ilmu parenting ya kan, katanya 1 kali bentakan 1 miliar neuron bisa mati kayak gitu-gitu kan. Tapi kadang-kadang, kata mama mana pula kalau gitu zaman dulu nggak ada profesor dong, orang semua dimarahin gitu. Oh iya juga gimana sih sebenarnya gitu. Tapi yang jelas intinya kalau saya sih lebih ke apa ya, kalau memang anak-anak salah, saya kasih tahu salahnya apa gitu. Jadi mereka punya alasan kenapa sih mereka salah gitu. Jadi harusnya gimana kayak gitu mungkin ya, lebih ke banyak komunikasi kalau saya ya. Dok ya gitu. Enggak dok, baru kecil, masih ada yang 3 tahun. Oh iya. Masih ada yang 3 tahun. Yang besar? Yang besar 1 SMP dok. Udah 3 nikah.
Kita yang harus berguru gitu. Dulu nikahnya keburu dia. Keburu. Masih koas saya dulu itu. Oh iya Masih skripsi. Jadi kami waktu itu masih mahasiswa ya. Oh Masya Allah. Iya. Dia juga pengennya waktu pas saya koas tuh sama mama nggak boleh. Gak ada cerita, harus dokter dulu. Tadi angkatan berapa berarti? Saya 2002 dokter umumnya. Jadi masuk FK-nya 2002. FK 2002. Iya. Selesainya 2008. Seminggu sumpah dokter langsung nikah. Gitu. Selain itu mungkin ada yang menarik lagi Pak Ali. Ini menarik apa? Yang senang apa yang sedih atau apa nih? Nah semuanya menarik itu, bisa senang sekali, Yang paling bisa sedih sekali berkesan. gitu. Oh, paling berkesan. Paling Yang saya paling ingat berkesan. Paling saya ingat itu ini loh dok. Gak tahu ya. Saya rasa saya belum pernah membagian orang tua. Belum. Saya waktu di wisuda orang tua nggak datang. Wisuda gitu. karena jauh ya. Karena Merauke. saking jauhnya undangan baru nyampe, besok sudah upacara gitu. Mungkin ya. Jadi siapa yang tidak hadir orang tua, saya angkat tangan, ayo sini gabung gitu kan. Nah, itu habis itu kita di Aceh. Bapak meninggal. Sama Aceh ya? Mas. Jauh ujung. Bapak meninggal tuh kita by phone nih dok. Jadi dia ting kedengaran tuh. Waktu udah EKG-nya udah mau asistol gitu. Cuma dengar gini ya, gitu. Saya dalam hati kapan gitu. Nah, pada saat itu dibilang waktu itu, ini nanti nggak punya anak nih. Ini. Nanti kalau nikah punya anaknya lama harus sabar ya. Kaget gue gitu. Saya Nah, itu waktu almarhum bapak itu ngomong. kan premarital check up dok. Iya, iya. Nah ada beberapa kista gitu dong. Gitu. Jadi mama sebelum daripada nanti ya tadi itu mungkin apa adanya aja ya gitu. Jadi sebelum nikah udah diomongin sama mama saya ke dia rupanya gitu. Saya nggak tahu itu pas itu. Langsung ya itulah bapak ngomong. Pokoknya malam besok mau acara nih gini hijab kabul. Malam ini tidur bareng sama saya tidur kata bapak itu. Ngobrol lah di situ gini. Intinya ngebahas Al-Qur'an aja dia. Ya abis nikah langsung 3 bulan. kaget orang. Nah benar kan, percaya katanya. Itu manusiawi katanya, nggak usah percaya sama Allah katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu pak, sampai mertuanya sampai wah kok bisa gitu kan. Iya. Jadi sempat agak-agak. Nah saya mulai senangnya tuh itu waktu itu kena musibah tidak ikut seleksi, tidak masuk. Saya dipanggil sama dandim saya Sesko. di Cianjur. Udah, kau terpilih berangkat umroh. Kaget saya, kok umroh? Jadi posisinya waktu itu Sesko itu kan memang kebanggaan untuk semua. Semua ini ya. Itu kan dok. Jadi pas seleksi kita nggak lulus itu kan kayak sedih gitu. Kayak down lah gitu. Besoknya dipanggil, kamu terpilih suruh berangkat umroh, Dari Kodam ya. mimpin seluruh prajurit gitu lah. Masya Allah. Kaget loh, wah ini apaan nih Sesko gitu loh, ini umroh gitu loh. Nah gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, komunikasi semua, bawa anak, bawa istri, bawa saudara-saudara, bawa ibu. Nggak tahu uangnya dari mana tuh dok. Uangnya belum ada itu dok, beneran. Dipanggil sama Pak Bupati waktu itu ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya berangkat semua. Nah itulah. Yang 5 tadi dibawa semua kakak-kakak itu. Ibu kan bapak udah meninggal. Iya, iya. Semua berangkat. Nah itu dia. Pas pulang dari sana meninggal ibu. Seminggu dari Itu yang makanya ya kalau dibilang sedih tapi nggak sedih kali lah gitu. karena Sudah itu gitu. Iya, iya. Jadi kayak meninggal, alhamdulillah gitu dalam hati gitu, alhamdulillah ya Allah. Itu aja mungkin. Makanya saya rasa itu yang paling berkesan buat saya tuh. Ya dokter ya. sama sih pengalaman umroh itu ya kan saya belum haji dong. Oh, iya. Jadi ya cukup
apa ya? Kayaknya di sana tuh kita menyadari kalau memang kita tuh dunia itu memang cuma apa ya, sandiwara gitu. Dan ternyata hikmah nggak lulus sekolah itu jauh lebih besar gitu kan gitu. Karena nggak jarang Dok, mungkin suaminya yang nggak berhasil tuh istrinya yang lebih stres tuh banyak seperti itu gitu. Nah, Kadang istri yang terlalu ambisi gitu kan. Makanya saya bilang, aduh enggak lah ya, enggak ada apa-apanya gitu kan, gitu. Dan itu sih pengalaman kalau kita habis apa ya Dok, habis kita bakso atau habis kita nyenengin orang itu buat saya selalu haru gitu. Gitu. Nah kalau ini Pak Ale, apa dari pengalamannya Pak Ale dan juga teman-teman TNI gitu ya, mungkin ada banyak tuh di YouTube yang nanyakan gimana sih supaya bisa keterima di TNI gitu. Tips biar bisa keterima di Apa TNI Polri ya. Iya, iya. Ini kita kan kalau di TNI kan ada Tamtama, Bintara, Perwira Iya, gitu kan. iya, iya. Yang perwira ada yang Akmil, ada yang PK gitu, perwira karir itu. Iya, Nah, benar, iya. intinya sama aja sih tipsnya Bang. Memang harus dipersiapkan, nggak bisa ujuk-ujuk langsung tes, nggak bisa. Tadi kenali dirimu, kenali musuhmu, nah itu loh benar itu. Terus kenali. Yang dites apa sih ini? Nah itu benar itu. Rikmin Kesjas, pemeriksaan administrasi kesehatan jasmani. Itu benar disiapkan betul. mental. Kalau dulu saya Pak, almarhum bapak sempat ya udah kalau mau keluar pakai koran, jadi pakai koran nih Pak. Naik motor pakai koran. Jadi biar tidak apalah gitu. Bersehat. Nah, kemudian lari, benar itu harus benar dipersiapkan, nggak bisa langsung kita tiba akal nggak langsung, jadi dipersiapkan betul. Kesehatan jiwanya, casualnya dites, psikologinya apalagi itu. Jadi sayang kalau orang mau tes tidak mengerti apa yang mau dites itu. Harus kita coba semuanya tuh. Benar-benar siap. Dan mental sih kayaknya ya, Benar. kalau yang saya lihat mental, apalagi kalau mau masuk kayak perwira gitu kan, apa pindah-pindah, Iya gitu. Oh iya ya. Siap. iya tugas operasi apa segala macem gitu. Jadi kalau biar nggak nantinya udah masuk terus kabur gitu dong ya. Harus disiapkan. Kalau rata-rata ketidakberhasilannya terkait masalah dia tidak siap itu apa biasanya? Yang tiba-tiba Yang bikin gagal. Yang bikin gagal sementara dia sebenarnya mampu gitu ya. Satu Mas, Iya, dia tidak pede Mas, tidak percaya diri. OPD ya. Nah, terus dia tidak punya tadi tuh, saya yakin bisa nih ya gitu. Ragu-ragu. Dan itu banyak juga ya? Banyak Pak. Padahal kalau kita lihat kasat mata dia lebih bisa gitu. Iya, ya makanya itu sebenarnya dia mampu tapi dia gagal. Iya. Karena dalam diri dia tidak percaya diri juga gitu loh. Nanti muncul di psikotesnya. Nah, itu benar dok. Benar. Muncul di psikotesnya. Banyak tuh kawan-kawan saya melihat dia pantas Secara gitu fisik loh. gitu ya, secara ini gitu ya. Dia pantas, tapi kalau lihat hasil kesehatan jiwa, besi gitu, berpengaruhnya kayak seperti yang dibilang dokter tadi, benar gitu. Nah, bisa Terlihat di dipaksakan. Iya kan tahu pakai. Kita mau tes juga, konsul juga dok. Itu ya. Tanya mana kawan-kawan istri kan mana, saya konsul juga sendiri-sendiri. kan setiap Habis casual gitu kirim. sekolah kan pasti dites dulu kan. Nah, kalau selama di Gresik ini Pak Ale atau yang dirasakan dokter Ria, apa yang pembedanya dengan kota-kota sebelumnya gitu? Waduh. Beda Gresik dengan yang lain. Iya. Yang menarik dan yang Beda yang banget. spesifik gitu. Spesifik ya. Ya, baik dari sisi TNI maupun dari sisi Masyarakatnya kali ya. masyarakat dan lingkungan gitu. Waduh, ini salah jawab, tangkap kita nih. Langsung dideportasi Pak Bupati.
Gresik luar biasa Pak, Itu ya. dengan sumber Segala daya alam kesibukan. dan sumber daya wilayah yang sebegitu. Kalau kata Pak Bupati Pak, itu ada 1812 pabrik di Gresik, dan ada perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Ya kita harus ekstra untuk itu Pak. Harus bisa mengamankan semua sama-sama dengan Polri. Kemudian ditambah lagi instruksi Bapak Kasat, perintah harian Kasat itu Pak. Ya, Kita harus benar-benar harus ada di tengah-tengah masyarakat. Itu luar biasa. Sangat-sangat. 4 bulan saya di sini, semua pejabat alhamdulillah sudah ke sini. Dan itu tidak dirasakan oleh daerah lain gitu. Iya nggak ada sekali. Artinya kan saking besarnya Gresik, dengan semua pejabat sudah di sini gitu. Alhamdulillah. Dan ya itu tadi luar biasa Gresik. Kalau dari dokter Ian nih, di sisi kesehatan dan sisi masyarakatnya yang setiap kali Di Ibu Sina ya Dok ya? Iya, iya Dok. Kalau dari sisi kesehatan mungkin sama ya Dok, mirip-mirip aja dengan daerah lain gitu. Bersama. Iya, hampir sama. Cuma kemarin saya agak senang Gresik udah mulai UHC, Universal Health Coverage-nya udah jalan, alhamdulillah gitu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut berobat karena nggak punya BPJS kan Dok. Itu sih alhamdulillah sudah Itu diresmikan. nomor 1 ya. Pertama di Enggak ya. Udah ada JKA aja juga udah bikin. kemarin Sampang juga sudah. Iya, udah mulai gitu. Itu alhamdulillah satu yang kalau ini mungkin di luar kesehatan ya yang saya rasakan apa ya? Guyup menurut saya ya. Karena ya tadi yang seperti suami saya bilang kita dalam 4 bulan sudah dihajar berbagai kegiatan yang padat gitu, dan sepertinya lewat aja karena memang semuanya saling membantu gitu Dok. Itu jadi rasanya pekerjaan atau tugas seberat apapun karena masyarakatnya guyup jadi kompak, jadi enak gitu. Itu sih yang saya paling rasakan ya. Padahal Gresik ini kan multicultural ya, artinya orang Gresik sendiri kan sedikit gitu ya, banyak pendatang kan dari Karena seluruh. kan industri ya, jadi Betul. kamar kan banyak. Betul. Jadi Kayak kita Kampung Pancasila itu. itu. Kan kemarin Itu pengalaman Bapak Kasat kan ke sini tuh Pak. Iya, Nah, sudah kegiatannya apa namanya? Ibu asuh. Bapak Asuh Stunting, Pengukuhan Bapak Asuh Stunting, Ibu Asuh Stunting pertama kali Indonesia di sini. Bunda Asuh. Bunda Asuh. Gubernur hadir, Bapak Kasat hadir, semua pejabat hadir. Habis itu ke Kampung Pancasila, Ya, Sukarame ini. ya. Nah, habis itu ke mana? Kedamaian. Kedamaian, Ketahanan pangan. ketahanan pangan. Ya. Ya efek dari itu kemarin saya kena panggil Pak. Begitu. 2 hari lalu ke Jakarta, suruh memaparkan tentang keberhasilan Kampung Pancasila ini gitu. Jadi saya presentasi depan pimpinan di sana. Kok bisa seperti itu? Ya saya paparkan apa adanya aja gitu. Ya itu kalau menurut saya alhamdulillah keberhasilan gitu. Karena tadi semuanya dikerjasamakan, masyarakatnya guyup, bupati menyupport, semuanya kita yang aparat ini apalagi kan harus benar-benar ayo ditata yang bagus, bisa terpilih. Kalau kata beliau terpilih nomor 1 kan, saya alhamdulillah Bapak siap. Jadi role model untuk kabupaten yang lain gitu. Makanya kan berarti masyarakatnya hebat gitu kan. Iya benar. Karena yang dinilai masyarakatnya gitu. Jadi program dari kita seideal apapun kalau masyarakatnya masyarakatnya nolak tidak ya terima, nggak bisa gitu kan. Alhamdulillah beliau kesini kemarin sangat terkesan, ternyata kan udah keliling Indonesia, berarti memang dinilai baik gitu. Kalau dokter ya kalau pengalaman dengan anak-anak ini, kalau tadi kan pengalaman waktu kecil, dokter dan Pak Ale ya, pengalaman yang menarik selama berkeluarga ini, yang paling berkesan terutama dengan anak-anak gitu. Sesuatu hal yang mungkin diinspirasikan kepada yang lain. Untuk anak-anak Ya.
Untuk anak-anak atau untuk siapa nih? Ya terserah, pokoknya selama kehidupan rumah tangga ini. Oh, prinsipnya gini kalau saya, Pak. Iya. Entah mungkin dia juga nggak tahu lah. Kok gitu ngomongnya? Mau kemanapun pindah, semua boyongan, Pak. Oh, oke. Jadi nggak ada LDR dalam kamus dia selagi Bisa ya. selagi bisa ya, kecuali mungkin nauzubillah ya dapat daerah konflik atau apa itu beda mungkin ya. Tapi memang cepet banget ya pindahnya itu. Iya. Iya. Oh, kita pernah di itu loh, Dok. Semelu. Simelu, Pulau Simelu dok. Pernah tahu nggak? Nggak tahu kan? Juga. Itu Masuk ada mana itu? Masuk provinsi mana? satu pulau di luar Pulau Sumatera itu. Kalau di Atlas. Anak ikut tuh. Itu pulang pergi, ya. Waktu itu anak saya yang nomor 2 berumur 3 bulan dok. Oh, Jadi Taro. memang emang udah kita niatkan ikut gitu. Ternyata kadarullah ada gempa tinggi skala Semelu itu keren banget. berapa Dari skala Richter Sumatera gitu. 8 jam dari Pulau Sumatera. Satu malam Satu malam. perjalanan. Gempa yang memang kebetulan pusatnya Gempa di sudah Simelu. jadi hal yang terbiasa di sana. Tiap berapa jam gempa. Itu Sumatera sisi bawahnya sih masih Bawah. utaranya. Bawahnya. Ya. Jadi ketemu tuh Samudra Pasifik, Tetanggaan sama Nias. Mentawai. Nah, sebelah itu. Tapi dia pulau kecil. Kalau Nias kan masih gede di pulau ini. Oh. Supil. Tapi itu banyak pengalaman di sana tuh. Luar biasa. Jadi begitu Di sana ternyata semua suku lengkap di sana. Oh gitu. Yang menyebabkan semua suku Nah, itu nggak tahu, mungkin karena apa ya? Perputaran uang tuh orang banyak jual beli di sana itu. Lengkap semua. Apa orang transit di situ enggak ya? Enggak juga. Mungkin juga ya kali ya. Kemudian makannya enak-enak kalau di Semelu ini. Bener loh. Ikan kali. Lobster. Jadi kalau kita makan lobster tuh kayak sampai bosan gitu loh Semelu itu. Luar biasa Semelu itu. 1,5 tahun saya di sana. Jadi dokter mesti ikut. Ikut. awalnya ikut semenjak ada gempa waktu itu kuat. Akhirnya dan dia sering di Banda, akhirnya Berangkat ke Banda Aceh waktu itu. kita dipulangkan gitu karena potensi gempa tadi gitu. Tapi memang akhirnya tiap 2 bulan kita datang kayak gitu. Sebenarnya senang, cuma kalau takut nggak ngebayangin kalau misalnya ada gempa terus suami lagi nggak ada, anak umur berapa bulan, pesawat cuma ada berapa kali seminggu gitu kan. Wah, itu yang paling bikin takut. Iya. Tadi ketinggalan ya. Terapinya berapa? Ditanyain tadi ya. Oh iya udah. Sudah ada. Oke. 3 dong. 3 ya. 3 dokter. Kalau definisi kebahagiaan apa menurut Pak Alis sama dokter ya? Bahagia itu apa sih? Apa definisi bahagia ya? Kalau saya Dok ya. Iya. Satu kata Dok. Alhamdulillah. Bersyukur itu. Bener. Ya itu aja paling tepat. Luar biasa. Ada syukur, nggak ada ya sudah. Gitu. Karena kita pernah ngalami masa itu Dok. Dari perjalanan karir dia tuh pernah sampai di titik Nadir. bawah gitu. Tapi yang paling susah itu bersyukur pada saat di posisi nadir itu Betul lebih. betul ya betul. Dan bagaimana ikhlas tentunya, syukur nanti ujung-ujungnya kan sama dengan Betul. ikhlas Menerima. juga. Menerima. Ya itu pengalaman aja kan. Tapi ya apa ya? Luka bukan di sini Dok, di punggung. Jadi kalau panas itu nggak bisa ngindar Dok. Nah gitu lah. Jadi kalau diceritain tuh pasti langsung ingat. Barangkali kalau berkenan untuk mensupport Jangan bahaya. dan mensupport teman-teman yang Oh. bisa lihat Oh. gitu Iya, inspirasinya iya. gitu dong. Apa ya? Apa yang didapat dari penderitaan itu Iya. mungkin. Jadi Banyak. jadi ketika orang lagi di titik nadir dia nggak langsung down gitu ya. Ya, ya, supaya ada inspirasi bagi yang lain. Ya nomor 1 ya itu Dok kalau menurut saya Pak ya. Kita harus memang menguatkan
keimanan dan ketakwaan sih. Ya. Klasik Itu tapi nomor satu. tapi harus iya. Bener itu bener. Itu nomor satu itu. Yang lain tuh bohong. Iya, iya. Kalau itu enggak ya sudahlah. Jadi kayak baru dikena sentil dikit terus apa orang kita bilang merajuk. Iya, iya. Saya kok diginiin sih ya gitu lah. Ais nikmati aja lah, udah nikmati jalani udah. Yang pengalaman itu. Itu ya. Jadi kalau ceritanya kayak gini, nggak tahu ya ini ilmu senior orang tua itu. Kita dokter sama bapak lagi makan di lesehan, terus ada pengamen datang, ya kan? Iya, iya. Ngamen suaranya jelek banget, tidak sesuai dengan nada. Kira-kira apa yang diambil langkah? Bisa jadi diusir. Usir kan? Iya. Kalau orangnya bagus dia nyanyi suara sama ini kira-kira apa? Kasih duit. Iya, kasih duit. Kasih tip lanjut kan gitu. Sama halnya kayak gitu dong. Sama halnya kalau kita berdoa, kalau setengah-setengah ya sudah dikasih tuh apa kasih terus. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau kita mintanya nangis, ayo terus nangisnya terus, ayo kayak gitu. Kalau sudah bisa nyampe ke situ udah. Sudah bahagia terus itu benar. Dalam posisi apapun. Iya, kalau kita sudah bisa nangis, waduh cobaannya kok begitu berat ya, wah nggak jadilah tuh. Kalau saya itu lah dong. Tapi memang di fase sampai di fase itu tuh mungkin apa ya kalau saya bilang kita ngelihatnya itu bersyukurnya itu jadi jangan cepet-cepet marah sama keputusan Tuhan saat itu gitu. Jadi ya sudah sabar dulu, jalani dulu. Nanti kita ketemu kok apa sih jawaban dari ini semua gitu ya. Itu sih mungkin. Tapi itu pembelajaran yang luar biasa dok, benar. Agak panjang sih fase. Ya enggak pasti dokter lebih. Sama-sama juga. Belajarnya. Cuma menurut kami sih untuk sampai di fase itu agak sulit gitu. Banyak hikmahnya ya. Ternyata Banyak ya, luar dong. biasa ya. Pada masa itu kita lihat siapa yang benar-benar mendekat, siapa yang menjauh, kelihatan tuh dok. Itu dari teman. Itu benar itu. Ada senior yang ngingatin semangat gitu. Karena sekarang ketemu, sudah ketemu. Ujian saat tentara Jaulut sama Tolut, ujian dengan nambah sungai itu ya. Sampai ketahuan yang dia hanya seteguk air. Nah betul. Baru Ujian. kalimat-kalimat itu terjawab lah. Jadi kesuksesan orang tuh tidak didapat dengan bersantai-santai ya gitu enggak. Kalau closing statement ini untuk para pendengar podcast. Closing statement, kalau saya pribadi mah apapun profesinya, apapun pekerjaannya, tekuni, laksanakan dengan tulus ikhlas. Semua itu bohong kalau kita berbicara sukses. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah bos kita, sementara perintah Tuhan saja kita nggak laksanakan. Makanya itu apapun profesinya, kalau saya rasa itulah kita bisa. Gimana sih kita melaksanakan perintah bos, pimpinan dan semua, sementara perintah Tuhan saja saya tidak laksanakan. Bohong. Itu. Dokter ya, closing statementnya sangat menarik ya. Pelajaran bagi saya dan istri juga. Kalau untuk saya dok, closingnya ya tadi mungkin ya sabar, syukur, dan jangan pernah suuzon terhadap rencana Allah untuk kita gitu, karena pasti ada alasan di setiap kejadian yang kita alami. Itu sih. Oke, terima kasih banyak ini. Kemudian kayaknya kalau diteruskan tidak selesai-selesai. Pak Ale. Terima kasih banyak Pak Ale, Dokter Iya, Dok. Aria atas Pak, kedatangannya di sama-sama. podcast operasi dari Ailing Group. Jangan lupa teman-teman subscribe di sosial media kita dan ikuti terus podcast operasi dari Ailing Group. Mudah-mudahan kisah-kisah inspiratif dari Pak Ale, dari Dokter Ria memberikan kita semangat hidup lagi dan semangat untuk maju menuju kesuksesan, dan kesuksesan itu pada saat kita
mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya perintah atasan ataupun bos kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.